Mereka berbisik tentangmu. Ya, kamu dengar aku saat kamu tidak ada, saat kamu sibuk berjuang. Mereka berkumpul dalam beang-beang dan membicarakanmu. Mereka pikir kamu tidak akan pernah tahu. Tapi energi itu sampaikan, kamu bisa merasakannya. Bisikan keraguan, cibiran sinis, dan tawa kecil yang meremehkan. Dia tidak akan berhasil. Lihat saja, sebentar lagi juga menyerah. Dia cuma bermimpi terlalu tinggi. Siapa dia pikir dia itu? Suara-suara itu, seperti hantu, mencoba merayap masuk ke dalam pikiranmu. Menanam benih keraguan. Mereka ingin kamu percaya pada narasi yang mereka ciptakan untukmu. Narasi tentang kegagalan, tentang batas-batas yang tidak bisa kamu lewati. Mereka nyaman saat kamu tetap di tempatmu. Tidak bergerak, tidak tumbuh. Keberhasilanmu adalah cermin bagi ketakutan mereka sendiri. Tapi hari ini, kita akan mengubah narasi itu. Hari ini, kita akan mengambil bisikan mereka dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Kamu tahu apa yang paling mereka takuti? Mereka takut kamu sadar akan kekuatanmu yang sebenarnya. Mereka berbisik, jangan bermain-main dengannya lagi. Kenapa? Karena kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu tidak lagi terpengaruh oleh opini mereka. Kamu tidak lagi meminta validasi dari mereka. Kamu telah memutuskan untuk menulis ceritamu sendiri. Dengan tintamu sendiri. Di atas kertasmu sendiri. Setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah bisikan mereka. Jadikan itu sebagai pengingat. Pengingat bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Kamu sedang mengguncang dunia mereka yang nyaman hanya dengan menjadi dirimu sendiri dan mengejar apa yang kamu yakini. Orang-orang akan selalu berbicara. Itu adalah fakta kehidupan yang tidak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kamu akan membiarkan kata-kata mereka menjadi rantai yang mengikatmu? Atau apakah kamu akan mengubahnya menjadi anak tangga untuk naik lebih tinggi? Lihatlah ke cermin. Orang yang balas menatapmu itu telah melalui banyak hal. Badai, kekecewaan, pengkhianatan, tapi dia masih di sini. Masih berdiri, masih bernapas. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti ketangguhan. Itu adalah bukti kekuatan. Mereka tidak melihat jam-jam larut malam yang kamu habiskan untuk belajar. Mereka tidak melihat keringat dan air mata yang jatuh saat tidak ada yang melihat. Mereka tidak melihat pengorbanan yang kamu buat, kesenangan yang kamu lewatkan, demi sebuah tujuan yang lebih besar. Mereka hanya melihat permukaan dan berani menghakimi kedalaman samudramu. Biarkan saja. Tugasmu bukan untuk meyakinkan mereka. Tugasmu adalah untuk meyakinkan dirimu sendiri setiap hari bahwa kamu layak, bahwa kamu mampu, dan bahwa kamu tidak akan berhenti. Tugasmu adalah untuk fokus pada proses, jatuh cinta pada perjalanan, dan merayakan setiap kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ketika kamu mulai bersinar, beberapa orang akan terganggu dengan cahayamu. Mereka akan mencoba meredupkannya, mengatakan kamu terlalu terang, terlalu ambisius, terlalu berbeda. Jangan dengarkan. Teruslah bersinar. Dunia ini membutuhkan cahayamu. Mungkin cahayamu adalah mercusuar yang akan memandu orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Mereka berbisik karena mereka takut. Mereka takut pada perubahan yang kamu wakili. Mereka takut pada potensi yang kamu miliki. Mereka takut kalau kamu benar-benar berhasil. Karena itu akan memaksa mereka untuk melihat kembali pilihan hidup mereka sendiri. Jadi, mereka berbisik untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Biarkan mereka berbisik. Sementara mereka sibuk membicarakan langkahmu selanjutnya, kamu sudah 10 langkah di depan. Sementara mereka menganalisis kegagalanmu di masa lalu, kamu sedang membangun kemenanganmu di masa depan. Fokusmu ada di depan, bukan di samping atau di belakang, tempat para penonton itu berada. Setiap kali kamu mencapai level baru, akan ada set bisikan baru. Terima itu sebagai tanda kemajuan. Itu berarti kamu sedang bergerak. Kamu sedang tumbuh. Keheningan
adalah tanda stagnasi, kebisingan. Bahkan jika itu negatif, berarti kamu membuat gelombang. Dan kamu di sini untuk membuat tsunami. Bangun setiap pagi dengan satu tujuan. Menjadi versi dirimu yang lebih baik dari kemarin. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Bahwa janji yang kamu buat pada dirimu sendiri di tengah malam, janji untuk tidak pernah menyerah, adalah janji yang akan kamu tepati. Jadi, biarkan mereka berkumpul, biarkan mereka berbisik, biarkan mereka bertanya-tanya. Beri mereka sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Beri mereka sebuah pertunjukan tentang ketekunan, gairah, dan kekuatan yang tak terpatahkan. Pada akhirnya, kesuksesanmu akan menjadi jawaban yang paling keras. Kesuksesanmu akan membungkam semua keraguan. Saat kamu berdiri di puncak gunung yang kamu daki, kamu tidak akan lagi mendengar bisikan mereka. Yang akan kamu dengar hanyalah suara angin kemenangan dan detak jantungmu yang bangga. Mereka dulu berbisik, dia tidak akan bisa. Sekarang, mereka akan berbisik dengan nada yang berbeda. Nada kekaguman, sedikit penyesalan, dan rasa hormat. Mereka akan berkata, aku tahu dia akan berhasil. Dan yang paling penting, mereka akan berbisik kepada orang lain yang mencoba meremehkanmu. Hati-hati, jangan bermain-main dengannya. Karena kamu bukan lagi sebuah kemungkinan. Kamu adalah sebuah kepastian. Kamu adalah kekuatan alam, dan kamu baru saja memulai. Teruslah maju. Jangan pernah melihat ke belakang. Dunia menantimu. Hentikan pikiran negatif itu. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan aku. Bisikan mereka bukanlah cerminan dari dirimu. Itu adalah cerminan dari ketakutan dan keterbatasan mereka sendiri. Saat orang lain mengatakan jangan main-main dengan nada meremehkan, seringkali itu karena mereka tidak punya keberanian untuk bermain sebesar dirimu. Mereka melihat api di matamu, semangat yang membara untuk meraih sesuatu yang lebih. Dan itu membuat mereka tidak nyaman dengan zona nyaman mereka sendiri. Mereka tidak melihat prosesmu, tidak melihat malam mulam tanpa tidur, tidak melihat keringat dan air mata yang kamu curahkan. Mereka hanya melihat puncak gunung dari kejauhan dan berkata, itu terlalu tinggi. Pikirkan ini. Seekor elang tidak pernah meminta izin pada ayam untuk terbang tinggi. Ia hanya melebarkan sayapnya dan melesat ke angkasa. Mengapa? Karena terbang adalah takdirnya. Sama sepertimu. Mengejar mimpimu, menjadi versi terbaik dari dirimu. Itu adalah takdirmu. Bisikan mereka hanyalah kicauan burung di dahan pohon, sementara kamu adalah elang yang ditakdirkan untuk menaklukkan langit. Jangan biarkan suara-suara kecil di bawah sana menghentikan kepakan sayapmu. Mereka bilang jangan bermain-main. Aku katakan padamu, justru inilah saatnya untuk bermain-main dengan sangat serius. Serius mengejar apa yang kamu inginkan. Serius membangun fondasi kesuksesanmu. Serius, belajar dari setiap kegagalan. Anggap saja, ini sebuah permainan besar, dan kamu adalah pemain utamanya. Setiap tantangan adalah level baru yang harus ditaklukkan. Setiap kritik adalah power-up yang membuatmu lebih kuat. Bukan game over. Lucunya, orang-orang yang sama yang hari ini berbisik di belakangmu adalah orang-orang yang suatu hari nanti akan berkata, aku sudah tahu dari dulu, dia pasti akan berhasil. Mereka akan menceritakan kepada semua orang bagaimana mereka mengenalmu. Dunia memang seperti itu. Jadi, jangan habiskan energimu untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Buktikan pada dirimu sendiri. Fokus pada langkah di depanmu, bukan pada suara di belakangmu. Setiap kali kamu merasa ragu karena bisikan itu, ingatlah alasan mengapa kamu memulai semua ini. Ingat, api yang pertama kali menyala di dalam hatimu. Apakah api itu akan kamu biarkan padam hanya karena seseorang meniupnya dengan napas keraguan? Tentu tidak. Justru kamu harus melindunginya, memberinya lebih banyak bahan bakar, dan membuatnya berkobar lebih besar lagi, sampai panasnya terasa oleh mereka yang meremehkanmu. Mereka berbisik tentangmu.
biarkan saja. Biarkan mereka terus berbisik. Sementara mereka sibuk bergosip, kamu sibuk membangun. Sementara mereka sibuk mengomentari, kamu sibuk menciptakan. Sementara mereka sibuk meragukan, kamu sibuk membuktikan. Bukan kepada mereka, tapi pada alam semesta, bahwa kamu pantas mendapatkan mimpimu. Jadikan bisikan mereka sebagai musik, latar dari perjalanan epikmu. Musik yang mengingatkanmu untuk terus bergerak maju, lebih cepat, dan lebih tinggi. Mereka bilang, jangan bermain-main dengan api. Mereka memperingatkanmu tentang risiko, tentang kemungkinan gagal, tentang betapa terjalnya jalan yang kamu pilih. Mereka ingin kamu tetap di zona nyaman, di tempat yang mereka anggap aman. Kenapa? Karena melihatmu berani melangkah keluar dari kotak, membuat mereka tidak nyaman. Keberanianmu menyoroti ketakutan mereka sendiri. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa artinya jika mereka berbisik tentangmu? Itu artinya kamu melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Kamu tidak diam di tempat. Kamu bergerak. Kamu menciptakan gelombang. Kamu membuat perubahan. Orang tidak akan berbisik tentang kapal yang hanya diam di pelabuhan. Mereka berbisik tentang kapal yang berani berlayar ke tengah lautan, menantang badai. Jadi, ketika mereka berkata, jangan bermain-main, sebenarnya mereka sedang mengakui kekuatanmu. Mereka melihat percikan api dalam dirimu, dan mereka takut api itu akan menjadi besar dan membakar habis semua batasan yang selama ini mereka yakini. Mereka takut kamu akan berhasil, karena keberhasilanmu akan menjadi bukti nyata bahwa semua alasan mereka untuk tidak mencoba adalah omong kosong. Ingat, setiap orang hebat dalam sejarah pernah menjadi bahan bisikan. Mereka dicap gila, pemimpi, pemberontak, tapi mereka tidak berhenti. Mereka menggunakan bisikan itu bukan sebagai rantai, tapi sebagai bahan bakar. Mereka membuktikan bahwa apa yang orang lain anggap sebagai bermain-main sebenarnya adalah proses menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu sedang merintis usaha kecil dari garasi rumahmu. Mereka berbisik, buang-buang waktu saja. Mungkin kamu sedang belajar keahlian baru di usia yang tidak lagi muda. Mereka berbisik, sudah terlambat. Mungkin kamu sedang mengejar passion yang tidak umum, seperti seni atau musik. Mereka berbisik, bagaimana bisa hidup dari situ? Biarkan mereka berbisik, sementara mereka sibuk membicarakanmu. Kamu sibuk membangun duniamu. Sementara mereka membuang waktu untuk mengkritik, kamu menggunakan waktumu untuk bertumbuh. Setiap jam yang kamu habiskan untuk berlatih, setiap keringat yang menetes saat kamu bekerja keras, setiap buku yang kamu baca adalah jawaban telak untuk semua keraguan mereka. Jangan coba membungkam bisikan itu. Kamu tidak akan bisa. Sebaliknya, ubah volumenya di dalam kepalamu. Jadikan bisikan mereka sebagai musik latar dari perjalananmu menuju sukses. Anggap saja itu sorakan dari penonton yang tidak mengerti aturan mainnya, tapi tetap terpaku melihat aksimu di lapangan. Rasa takut gagal itu nyata, dan bisikan mereka bisa memperkuatnya. Tapi tanya pada dirimu sendiri, mana yang lebih menakutkan, gagal saat mencoba, atau hidup selamanya dalam penyesalan karena tidak pernah berani mencoba sama sekali? Gagal itu guru terbaik. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang tidak akan kamu dapatkan jika hanya diam dan bermain aman. Mereka yang berbisik tentangmu seringkali adalah mereka yang paling takut. Mereka takut kamu akan meninggalkan mereka di belakang. Mereka takut cahayamu akan terlalu terang. Mereka takut kamu akan menunjukkan pada mereka betapa kecilnya dunia yang mereka tinggali. Jadi, mereka mencoba menarikmu kembali ke dalam kegelapan yang nyaman bersama mereka. Tugasmu bukan untuk meyakinkan mereka. Tugasmu adalah untuk meyakinkan dirimu sendiri setiap hari bahwa kamu layak atas mimpimu, bahwa kamu mampu, bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu besok. Fokus pada proses, bukan pada komentar orang lain. Bayangkan dirimu di masa depan, 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kamu melihat kembali ke hari ini. Apakah kamu ingin mengingat dirimu
sebagai orang yang menyerah karena bisikan orang lain, atau sebagai orang yang tersenyum karena tahu bahwa semua bisikan itu hanyalah angin lalu dalam perjalananmu yang luar biasa? Jadi, biarkan mereka berbisik, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka meragukan. Sementara itu, kamu teruslah berjalan, teruslah belajar, teruslah membangun, teruslah bermain-main dengan api semangatmu. Karena suatu hari nanti, bisikan itu akan berubah. Mereka tidak akan lagi berkata, "Jangan bermain-main." Mereka akan berbisik dengan nada kagum. Bagaimana caranya dia bisa melakukan itu semua? Dan saat hari itu tiba, kamu tidak perlu menjawab, karena karyamu, kesuksesanmu, dan kebahagiaanmu sudah menjadi jawaban yang paling keras dan paling jelas. Kamu tidak bermain-main. Kamu sedang menciptakan sebuah mahakarya, dan mahakarya itu adalah hidupmu sendiri. Jadi, teruslah melangkah. Dunia menunggumu. Tetapi jika kamu setiap kali merasa lelah, setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah bisikan mereka. Ingatlah wajah-wajah yang meragukanmu. Jadikan itu sebagai pengingat, bukan sebagai beban. Pengingat bahwa kamu punya sesuatu yang harus dibuktikan. Bukan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri. Kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari keraguan mereka. Lebih besar dari keterbatasan yang mereka coba paksakan padamu. Orang-orang sukses di dunia ini, mereka semua pernah berada di posisimu. Mereka pernah diremehkan, ditertawakan, dan dianggap gila. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat mereka berbisik tentangmu? Pertama, tersenyumlah. Senyumanmu adalah tameng terbaik. Itu menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak punya kuasa atas dirimu. Itu membingungkan mereka. Mereka mengharapkanmu marah, sedih, atau defensif. Tapi senyuman itu adalah tanda kekuatan. Kedua, fokus pada prosesmu. Tutup telingamu dari kebisingan di luar. Dunia ini penuh dengan komentar, opini, dan kritik yang tidak membangun. Tugasmu bukan untuk mendengarkan semuanya. Tugasmu adalah fokus pada langkah berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin? Apa satu hal kecil yang bisa membawamu lebih dekat ke tujuanmu? Entah itu membaca satu halaman buku, melakukan satu kali latihan, atau mengirim satu email penting, lakukan itu. Kumpulkan kemenangan kecil setiap hari. Ketiga, temukan komunitasmu. Cari orang-orang yang bergetar pada frekuensi yang sama denganmu. Orang-orang yang juga sedang berjuang, yang juga punya impian besar. Mereka akan memahamimu. Mereka tidak akan berbisik di belakangmu. Mereka akan berteriak di sampingmu, menyemangatimu untuk terus maju. Di era digital ini, komunitas seperti itu bisa ditemukan di mana saja. Bergabunglah dengan grup, ikuti forum, atau sekadar terhubung dengan orang-orang yang menginspirasimu di media sosial. Energi positif itu menular. Keempat, biarkan hasil yang berbicara. Ini yang paling penting. Jangan buang energimu untuk berdebat atau membuktikan dirimu dengan kata-kata. Kata-kata itu murah. Aksi dan hasil itu yang punya nilai. Teruslah bekerja dalam diam. Biarkan mereka terus berbisik. Biarkan mereka terus menebak-nebak. Suatu hari nanti, saat kamu sudah mencapai puncak, mereka tidak akan bisa berbisik lagi. Suara kesuksesanmu akan terlalu keras, terlalu menggelegar untuk bisa mereka abaikan. Mereka berbisik, dia terlalu ambisius. Biarkan mereka. Ambisi adalah mesin penggerak kemajuan. Tanpa ambisi, kita masih akan hidup di gua. Mereka berbisik, dia terlalu aneh, tidak seperti kita. Biarkan mereka. Keunikan adalah kekuatan terbesarmu. Menjadi sama seperti orang lain adalah cara tercepat untuk menjadi tidak terlihat. Mereka berbisik, dia pasti akan gagal. Biarkan mereka. Kegagalan bukan lahir, itu adalah bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan adalah batu loncatan yang membawamu lebih tinggi. Pikirkan ini. Seekor elang tidak pernah meminta izin ayam untuk terbang tinggi. Seekor singa
tidak pernah peduli dengan pendapat domba. Kamu adalah elang. Kamu adalah singa dalam ceritamu sendiri. Lanhitmu, luas hutanmu, tak terbatas. Jangan biarkan dirimu terkurung dalam kandang yang dibangun oleh opini orang lain. Setiap pagi saat kamu bangun, lihat dirimu di cermin dan katakan, aku lebih besar dari bisikan mereka. Aku lebih kuat dari keraguan mereka. Hari ini, aku akan mengambil satu langkah lagi menuju takdirku. Jadikan ini sebagai mantra harianmu. Saat kamu mulai meraih kesuksesan kecil, akan ada fase baru. Bisikan itu mungkin akan berubah dari keraguan menjadi kecemburuan. Mereka akan berkata, dia hanya beruntung, atau pasti ada orang dalam. Itu normal. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Tetaplah rendah hati. Tapi jangan pernah biarkan itu menghentikanmu. Teruslah melaju. Ingat, orang yang benar-benar bahagia dan sibuk membangun hidup mereka sendiri tidak punya waktu untuk mengomentari hidup orang lain. Orang yang berbisik tentangmu adalah mereka yang tidak puas dengan hidup mereka sendiri. Jadi, jangan marah pada mereka. Kasihanilah mereka, dan gunakan energi itu untuk membuat hidupmu semakin luar biasa. Sebagai bukti bahwa semua orang bisa memilih untuk membangun, bukan meruntuhkan. Jadi, lain kali kamu mendengar bisikan itu, jangan bermain-main dengannya. Anggap saja itu sebuah pujian. Itu artinya, mereka melihat sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berpotensi mengubah permainan. Mereka takut padamu, dan itu adalah hal yang bagus. Artinya, kamu adalah ancaman bagi status quo. Kamu adalah pengingat akan potensi yang tidak berani mereka kejar. Jadi, tegakkan kepalamu. Lanjutkan perjalananmu. Jangan bermain-main dengan bisikan mereka, tapi bermainlah dengan aturanmu sendiri. Ciptakan duniamu sendiri, dan buktikan bahwa kamu tidak pernah datang untuk bermain-main. Kamu datang untuk menang. Terima kasih sudah menonton. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap fokus.